Ya, halo semuanya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bu Tita akan sharing bahas materi tentang sebentar saya share screen dulu. Tentang alat bantu dalam pengambilan keputusan. Nah, ini jadi materi kita dalam mata kuliah manajemen produksi dan operasi. Teman-teman, kita akan mulai bahas dulu yang pertama tentang tujuan pembelajarannya. Jadi pasca kita berdiskusi tentang materi alat bantu pengambilan keputusan, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan standar pengambilan keputusan. Menjelaskan pengertian dan dasar pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, mengetahui kondisi pengambilan keputusan. Yang ketiga, mampu menghitung keputusan dalam kondisi kepastian. Dan yang keempat, mampu mengambil keputusan dengan menggunakan program linier. Jadi, poin yang keempat ini menjadi poin pembahasan utama kita, yaitu linear programming. Sebetulnya materi ini saya yakin teman-teman mungkin sudah pernah dapat pada jenjang sekolah yang sebelumnya, namun mungkin kalau linear programming dulu tidak di-applied atau tidak diterapkan dalam dunia industri, cuman saat ini kita menggunakan case study yang basisnya ya apa yang terjadi di industri. Gitu. Nah, kita ulas dulu mulai dari pengertiannya. Yang dimaksud pengambilan keputusan itu apa? Pengambilan keputusan itu adalah suatu kegiatan atau suatu keadaan di mana kita itu harus memilih pilihan yang atau alternatif pilihan yang terbaik di antara dari beberapa alternatif yang sudah disediakan atau sudah ada. Gitu ya. Jadi ada beberapa alternatif yang tersedia, kemudian teman-teman memilih salah satu alternatif yang dirasa menjadi alternatif yang paling baik. Nah, itu pengambilan keputusan. Jadi rata-rata yang diambil adalah yang terbaik dalam artian mendatangkan risiko yang paling kecil, gitu ya. Nah, setiap keputusan yang diputuskan pasti memiliki tujuan yang akan dicapai. Nah, ketika kita kaitkan dengan materi utama kita yaitu program linier, sebetulnya tujuan utama dari program linier ya masalah optimalisasi. Optimalisasi itu bisa meminimumkan atau bisa memaksimumkan. Jadi, kalau kita punya kondisi ada beberapa keadaan atau alternatif-alternatif pilihan, kita pilih yang mana nih supaya keputusan ini sesuai dengan tujuan kita. Misalnya tujuannya apa? Rata-rata kalau kita bicara tentang optimasi, meminimumkan biasanya kaitannya kalau sama usaha ya meminimumkan biaya. Tapi kalau memaksimumkan biasanya rata-rata berkaitan dengan keuntungan. Jadi kalau industri kan pengennya keuntungan ya maksimum, tapi kalau biaya seminimum mungkin gitu. Jadi ketika ada beberapa alternatif pilihan, maka kita pilih alternatif mana yang mendatangkan biaya paling rendah atau mungkin alternatif mana yang mendatangkan keuntungan paling besar. Nah, itu namanya pengambilan keputusan. Nah, kemudian dasar pengambilan keputusan itu ada didasari dari beberapa hal, yaitu ada yang dari fakta atau keadaan sebenarnya, kemudian intuisi atau pandangan subjektif dari decision maker gitu ya. Kemudian pengalaman, misalnya decision maker-nya itu atau si pengambil keputusannya ini sudah bekerja atau bergulat dalam industri ini dalam jangka waktu yang lama, artinya pengalamannya sudah banyak, maka pengambilan keputusan yang
dilakukan bisa didasari dari pengalaman yang sudah dia punya. Misalnya saat ini dia dihadapkan pada kondisi yang pernah dialami pada masa-masa sebelumnya. Nah, sehingga adanya pengalaman yang sudah dimiliki ini punya pengaruh atau bisa dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Kemudian dasarnya dari rasional dan juga mungkin dari wewenang. Gitu ya. Kalau wewenang kan biasanya ada kondisi-kondisi yang misalnya kalau kita bicara di hotel nih, ada keadaan biasanya handling komplain. Handling komplain ini ada tahapannya, ada fasenya. Ngelihat dari komplainnya ini, klasifikasinya ada klasifikasi komplain yang skalanya misalnya komplainnya masih nggak bisa ditoleransi dengan mudah. Nah, ini udah skala levelnya udah tinggi. Ada juga yang komplainnya bisa dihandle oleh para staff. Jadi komplain, kemudian selesai dengan pembicaraan melalui staff. Nah, ini levelnya belum level yang rendah. Jadi kalau SOP dalam handling komplain itu biasanya kalau ada kondisi di mana tamu atau guest itu melakukan komplain kemudian tidak selesai pada ranah staff, maka kebijakannya adalah staff bisa menaikkan ke misalnya supervisornya atau mungkin ke manajernya. Maksudnya ketika komplainnya ini nggak selesai, nah, jadi udah pindah wewenang. Nah, yang nanti akan melakukan pengambilan keputusan ya yang di atasnya. Misalnya kalau hanya dengan memberi pengertian dan permohonan maaf tidak selesai, maka kita naikkan misalnya ke jenjang supervisor. Setelah dari supervisor, decision atau keputusan yang dia ambil adalah misalnya dengan memberikan complimentary. Misalnya kayak fruit basket atau mungkin misalnya dikasih coklat atau mungkin dipindahkan kamar dan lain sebagainya. Tergantung taraf seberapa besar komplain dari guest atau tamu. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini penjelasannya mulai dari intuisi, pengalaman, wewenang, fakta, sama juga rasional. Nah, ini nanti teman-teman bisa baca secara mandiri ya. Jadi kalau rasional ini sifatnya lebih objektif, berbeda dengan yang intuisi tadi. Kalau rasional itu masih memandang masukan dari orang lain, kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi gitu ya. Jadi bukan semata-mata subjektif hanya pendapat dari decision maker. Ya. Jadi kalau rasional ini masih melihat sisi objektif dan logis. Gitu. Kemudian, adapun kondisi pengambilan keputusan atau kondisi yang dihadapi oleh biasanya manajer ya, kadang-kadang yang menjadi decision maker itu ya bukan pada ranah staff sih, biasanya memang decision maker itu levelingnya ya manajer ke atas, yang memanage. Nah, ini kondisi yang mungkin dihadapi oleh seorang manajer dalam pengambilan keputusan adalah pada kondisi pengambilan keputusan dalam kepastian. Ada juga yang kondisi pengambilan keputusan yang berisiko, serta kondisi pengambilan keputusan yang tidak pasti atau uncertainty. Ya, 3 kemungkinan kondisi yang dihadapi oleh manajer dalam proses pengambilan keputusan. Lalu fokus kita yang akan kita bahas adalah mengenai cara pengambilan keputusan dalam kondisi certain atau ada kepastian. Dalam arti itu kalau ada kepastian itu dasar-dasar yang dijadikan sebagai pengambilan keputusan itu sudah diketahui. Nah ini kita bisa menggunakan
yang namanya linear programming. Nah, linear programming ini atau program linier. Ini sebetulnya salah satu metode atau alat ya, tools yang berkaitan dengan matematika gitu ya, atau model matematis, teknik matematis yang dipakai manajer dalam membantu proses pengambilan keputusan. Nah, ini dalam kondisi deterministik atau ada asumsi-asumsi yang pasti. Maksud saya yang saya sampaikan tadi, dasar-dasar yang menjadi pengambilan keputusan itu sudah diketahui. Misalnya tuh misalnya penggunaan bahan baku pada satu periode berapa, waktu kerja mesin berapa lama, banyaknya tenaga kerja berapa orang. Nah, hal-hal yang kayak gini. Jadi ini masuk ke certainty atau kondisi pengambilan keputusan dalam kepastian. Nah, ciri khususnya apa? Nah, ini yang saya sampaikan tadi, bahwa linear programming itu permasalahan yang diangkat sebetulnya adalah optimalisasi. Yang dimaksud optimal itu bisa maksimum, bisa minimum. Maka yang menjadi ciri khusus dari linear programming ini adalah berusaha mendapatkan maksimalisasi atau minimalisasi. Nah, sebelum kita bicara lebih lanjut tentang linear programming, teman-teman harus kenal dulu 3 hal yang menjadi pembicaraan penting dalam linear programming. Ada yang namanya variabel, ada yang namanya fungsi tujuan, ada juga yang namanya fungsi kendala. Nah, apa yang dimaksud dengan variabel keputusan? Nah, ini variabel keputusan ini bercerita tentang aspek atau variabel ini sesuatu yang punya range atau variasi, terus kemudian dialah yang nanti akan dinilai, dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan. Nah, ini kalau di sini pengertiannya merupakan nilai atau ukuran dari konsepsi tindakan pemilihan atas beberapa alternatif yang punya range dan variasi untuk setiap alternatif yang berbeda-beda. Agak sulit nih ya pengertiannya. Namun, yang dimaksud dengan variabel keputusan itu apa saja yang mempengaruhi apa saja faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam melakukan pengambilan keputusan atau opsi yang menjadi fokus dalam meminimalisasi dan maksimalisasi. Ya, misalnya kita ngomongin tentang biaya gitu ya, atau cost. Cost kamu bahas apa dulu nih? Misalnya bahan habis pakai sama biaya tak langsung misalnya. Nah, ini menjadi variabel. Nah, ini menjadi variabelnya. Kemudian biasanya untuk setiap variabel, jadi dalam linear programming mungkin aja variabelnya nggak cuma satu. Dalam membentuk model matematis, nanti karena tugas kita dalam linear programming, kita termasuk membentuk suatu persamaan dalam masalah linear programming. Untuk membentuk pertidaksamaannya atau model matematisnya, biasanya untuk setiap variabel disimbolkan dengan notasi yang berbeda dengan variabel yang lain. Nah, di sini misalnya di poin ketiga, misalnya X1 unit yang akan diproduksi jenis tertentu dan X2 unit yang akan diproduksi jenis yang berbeda. Jadi X1 ini misalnya apa? Ada perusahaan yang misalnya memproduksi mebel. Dia fokusnya memproduksi furniture yang bentuknya itu misalnya kursi dan meja. Ya, anggap X1 variabel kursi, X2 variabel meja. Nah, nanti dua hal ini yang menjadi pada concern dalam pengambilan keputusan. Jadi dasar yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Kemudian fungsi tujuan, ini yang dimaksud fungsi tujuan seperti yang disampaikan di awal tadi, bahwa pengambilan keputusan itu pasti punya suatu tujuan yang ingin dicapai. Nah, kaitannya dengan linear programming, dia terbatas hanya
menjadi ciri khasnya itu dia terbatas hanya membahas tentang maksimalisasi dan minimalisasi. Misalnya yang dimaksimalkan keuntungan, yang diminimalkan biaya. Misalnya. Nah, fungsi tujuan ini bentuknya seperti apa? Fungsi tujuan ya dibentuk seperti fungsi dalam model matematika. Nanti lebih jelasnya kita akan lihat soal terapan ya. Nah, berikutnya selain ada variabel, fungsi tujuan, ada juga yang namanya fungsi kendala. Fungsi kendala ini adalah batasan. Teman-teman kalau misalnya kita bicara tentang misalnya dalam pengambilan keputusan itu tentu mengapa kok kita harus memilih gitu ya. Milih aku sebaiknya memutuskan memilih A atau memilih B. Tentu ini ada hal yang menjadi kendala. Kenapa kok kita hanya boleh memilih salah satu di antara mereka? Misalnya pabrik kita punya produk meja sama kursi. Kamu tujuannya adalah mendapatkan profit atau keuntungan yang paling besar misalnya. Kondisinya di lapangan itu resourcesmu terbatas. Misal bahan bakunya terbatas. Kan dalam industri organisasi perusahaan kan inventory dari bahan mentah, raw material gitu kan bukan infinite ya. Maksudnya pasti ada terbatas. Termasuk kalau kamu memanfaatkan skill dari tenaga kerjamu, mereka kan juga terbatas waktu kerjanya. Misal satu hari hanya 8 jam saja. Sementara dalam tahapan ngebikin kursi, mulai dari memotong sampai merakit, itu butuh waktu berjam-jam misalnya. Nah, ini kan jadi kendala. Nah, ini kan jadi kendala. Nah, seperti inilah yang dimaksud dengan fungsi kendala. Jadi ada batasan-batasan dalam resources rata-rata ya. Misalnya tenaga kerja, jam waktu kerja, jumlah tenaga kerja, jam waktu kerja, kemudian ketersediaan bahan baku, jam kerja mesin, atau mungkin dana yang terbatas, dan sebagainya. Nah, hal-hal yang sifatnya infinite ini menjadi fungsi kendala biasa. Nah, ini nanti bisa dilihat ya. Ini contoh-contohnya. Contoh-contohnya dari masalah tentang minimalisasi dan maksimalisasi. Nah, ini menggunakan program linear. Nah, kemudian ada dua cara yang dibahas dalam program linear. Ada yang pakai metode grafik, ada yang pakai metode simplex. Tapi dalam pertemuan kali ini, dalam diskusi kali ini, kita hanya akan membicarakan tentang metode grafik. Teman-teman nanti akan saya sampaikan tentang penggunaan alat bantu namanya Desmos. Teman-teman bisa nge-search atau searching di Google Desmos Graphing Calculator gitu ya. Nah, ini nanti akan membantu teman-teman dalam melakukan penggambaran grafik supaya pada saat menentukan daerah visible atau daerah solusi itu jauh lebih mudah, efektif dan efisien gitu ya. Jadi ini linear programming. Karena metode yang kita pakai adalah metode grafik, tentu tidak jauh-jauh dari aktivitas menggambar. Menggambar diagram Kartesius. Ya. Nah, metode grafik, sayangnya metode grafik ini dibatasi hanya untuk menyelesaikan masalah yang memiliki dua variabel keputusan. Sedangkan simplex ini dipakai untuk memecahkan masalah dengan dua variabel atau lebih variabel keputusan. Nah, jadi kita batasi, kita hanya membahas tentang dua variabel keputusan saja yang mempengaruhi, sehingga kita pakainya metode grafik. Sebetulnya metode simplex ini juga menarik sih. Tapi teman-teman bisa membaca di bukunya Hani Handoko atau Heiser Render tentang metode simplex. Jadi metode simplex ini kalau case-nya yang menjadi pertimbangan banyak, jadi nggak cuman, misalnya dalam pabrik ini furniture, pabrikmu pabrik besar, nggak cuman memproduksi dua jenis produk aja, yaitu si meja dan kursi, misalnya dia memproduksi almari, memproduksi pintu, memproduksi bupet gitu ya, atau kabinet, memproduksi yang lain-lain dengan jumlah yang lebih dari dua, maka sebaiknya yang digunakan adalah metode
simplex. Gitu. Nah, ini saya contohkan tentang penggunaan linear programming. Misalnya, case study-nya adalah ada sebuah perusahaan yang memproduksi sepatu. Produk sepatunya dia itu ada 2 jenis, yaitu sepatu pria dan sepatu wanita. Dalam membuat sepatu itu ada 3 tahapan yang harus dilakukan. Pertama, buat pola. Kedua, menjahit. Ketiga, melakukan pemeriksaan atau quality control. Satu buah sepatu pria ini butuh waktu 10 menit untuk buat pola, 25 menit untuk jahit, dan 5 menit untuk quality control. Sedangkan kalau sepatu wanita butuh 18 menit untuk pola, 20 menit untuk menjahit, dan 8 menit untuk quality control. Nah, ini case-nya. Kemudian ada kendala di sini. Waktu yang disediakan perusahaan setiap untuk membuat pola adalah 6 jam. Jadi perusahaan itu nge-spare atau ngebagi waktu kerjanya dalam 3 fase tadi, yaitu fase pertama membuat pola, kemudian menjahit, dan quality control. Dalam 1 hari, waktu penjahitnya itu hanya dibatasi 6 jam saja. Membuat polanya hanya 6 jam saja. Sedangkan menjahit diberi waktu 10 jam, kemudian quality control ada 4 jam. Nah, ini udah jadi fungsi kendala nih. Kan ada keterbatasan di sini. Kemudian, dalam setiap penjualan, sepatu pria itu mendapatkan keuntungan 30.000, sedangkan sepatu wanita 25.000. Pertanyaannya, berapa banyak sepatu pria dan sepatu wanita harus diproduksi untuk memperoleh keuntungan yang maksimum? Jadi dengan mempertimbangkan seluruh keadaan yang ada ini tadi, teman-teman diminta untuk memaksimumkan keuntungan. Berarti carilah kemungkinan nilai keuntungan yang paling besar. Gitu. Bagaimana caranya? Ya, teman-teman bisa pakai program linear ini. Langkah yang pertama, kamu tuliskan resourcesmu, sumber dayamu itu apa aja. Misalnya kamu tuliskan dalam fase membuat pola, menjahit, dan melakukan pemeriksaan. Ini kebetulan yang menjadi sumber saya cuma 1 jenis aja sebetulnya ya, yaitu waktu. Ada keterbatasan waktu kerja di situ. Misalnya bikin pola, menjahit pola, sama quality control. Nah, kemudian bagilah menjadi dua produk tadi. Ini saya tuliskan kegiatan ya. Ini sebetulnya dia itu variabel tuh. Variabel apa ya? Karena kita produknya ada 2 jenis. Ada sepatu pria dan sepatu wanita. Sementara masing-masing jenis sepatu ini selalu melewati 3 fase, bikin pola, penjahitan, dan pemeriksaan. Jadi kita tuliskan, untuk pembuat pola sepatu pria 10 menit, untuk buat pola sepatu wanita 18 menit. Untuk menjahit pola sepatu pria 25 menit, untuk menjahit pola sepatu wanita 20 menit. Untuk melakukan pemeriksaan sepatu pria 5 menit, sedangkan sepatu wanita 8 menit. Sementara baris yang terakhir ini berbicara tentang kontribusi keuntungan atau keuntungan yang diperoleh dari baik sepatu pria maupun sepatu wanita. Sudah menjadi tabel informasi ini kita menghimpun informasi ya, berarti membentuk tabel ini, kemudian teman-teman bikin persamaannya. Boleh dimulai dari pengambilan fungsi tujuan, boleh juga dimulai dari fungsi kendala. Kalau saya sih biasanya lebih suka ke fungsi kendala dulu. Fungsi kendalanya itu diambil dari mana? Ini loh, 10 kali X1 ditambah 18 kali X2. Sementara kamu tadi disampaikan bahwa membuat pola itu 1 hari hanya disediakan waktu 360 menit saja. Maka pertidaksamaannya berubah menjadi 10x1 ditambah 18x2, ini harus kurang dari sama dengan 360
Mengapa? Batasan waktu maksimumnya 360. 360 itu berarti tanda dalam matematikanya ya kurang dari 360 boleh atau tepat sama dengan 360. Yang tidak boleh adalah melampaui itu. Karena jumlah sumber daya yang dia sediakan cuma segitu aja. Kemudian yang kedua, penjahitan pola dilakukan dengan cara yang sama, termasuk juga pemeriksaan atau quality control. Nah, ini namanya fungsi kendala. Ini ada di sini. Bu, apa ini? X1, X2 lebih besar sama dengan 0? Ya, karena kita berbicara di ranah terapan. Kalau terapan itu, baik biaya, kuantitas, hal-hal yang seperti itu selalu nilainya positif. Sehingga kita bilangnya X1 lebih besar dari 0, lebih besar dari 0 itu artinya kan positif semua. X2 juga lebih besar dari 0. Ini yang fungsi kendala. Lalu bagaimana dengan fungsi batasan? Fungsi batasannya kamu bisa susun dari pertanyaanmu. Kan tujuannya adalah untuk memaksimumkan keuntungan. Cara kamu nyari keuntungan kan nilai keuntungan ini di berapa, kemudian dikalikan dengan jumlah unit yang terjual, ditambah nilai keuntungan dari sepatu wanita dikalikan jumlah unit yang terjual juga. Jadi nanti kamu selidiki berapa sih X1 sama X2-nya yang kalau dimasukkan ke sini itu menghasilkan nilai yang paling besar. Nah, ini jadi maksimum. Nah, ini saya benahi ya. Ini ada kesalahan nih. Cuman nggak apa-apa, nanti saya jelaskan. Nah, ini step pertama tadi bikin tabel, step kedua bikin model matematis ya untuk fungsi kendala sama fungsi tujuan. Nah, berikutnya kita mencari solusi atau melakukan penyelesaian untuk program linear. Cara paling cepat untuk menggambar fungsi atau mencari solusi dari fungsi linear, teman-teman bisa menggunakan pemfaktoran. Bukan pemfaktoran ya, apa namanya? Bukan metode titik potong. Mencari solusi yang tepat, teman-teman bisa pakai metode titik potong. Karena apa? Dalam melakukan penggambaran, kan kita pakai metode grafik. Nggak mungkin nanti teman-teman gambar grafiknya itu satu persatu ditebakin gitu ya. Nggak. Jadi paling cepat atau efisien itu ya kita pakai metode titik potong. Caranya bagaimana? Nah, ini kamu tulis dulu pertidaksamaannya. Misalnya fungsi yang Fs1 ini fungsi yang pertama. Fungsi kendala yang pertama nih. 10x1 tambah 18x2 kurang dari sama dengan 360. Nah, ubah bentuk fungsi ini menjadi begini. Sementara. Kenapa? Karena kita mau menyampaikan bahwa cara kita mengelola atau menyelesaikan atau mencari solusi dari pertidaksamaan ini sebetulnya sama kok caranya dengan mencari solusi dari persamaan. Bedanya nanti hanya di hasil akhir saja. Karena ada tanda apakah kurang dari atau lebih dari. Nah, sekarang ubah dulu bentuk persamaannya jadi bentuk pertidaksamaan jadi persamaan. Kayak gini misalnya. Kemudian kamu cari titik potong. Untuk mencari titik potong sumbu X1, kan ini variabelnya ada X1, ada X2. Yes, bayangkan tergambar dalam diagram kartesius yang ada 4 kuadran. Misalnya X1 itu ada di X, kemudian X2 ada di Y gitu ya. Kita mau cari titik potong sumbu X itu terjadi saat X2-nya 0. Kalau titik potong sumbu X2 itu terjadi saat X1-nya yang 0. Ganti-gantian. Kalau titik potong sumbu X1, X2-nya 0, titik potong sumbu X2, X1-nya yang 0. Kalau X2-nya 0, diperolehlah X1 sama dengan 36. Dari mana? Ya masukkan sini. X2-nya 0 nih, 18 kali 0, 0. 10X1 sama dengan 360. Berarti X1-nya 360 dibagi 10, yaitu 36. Maka koordinat yang kamu temukan 36,0. Dari mana? X1-nya yang barusan kamu temukan 36, X2-nya kok bisa 0 dari mana? Ya, karena kita asumsikan di sini. Titik potong sumbu X1 itu terjadi ketika X2-nya 0. Nah, pas X2-nya sama dengan 0, X1-nya sama dengan 36. Sehingga koordinatnya adalah 36,0.
Begitu juga dengan titik potong sumbu X2. Terjadi ketika X1-nya sama dengan 0. Gitu ya. Nah, titik potong sumbu X2 itu terjadi saat X1-nya sama dengan 0. Nah, kamu masukkan ke sini, X1-nya sama dengan 0. Berarti 10 kali 0, 0. 18 kali X2 sama dengan 360. Berarti X2-nya 360 dibagi 18. Dapatnya berapa? 20. Sehingga diperoleh X2 sama dengan 20. Lalu koordinatnya bagaimana? Karena koordinatnya dituliskan konsisten X1, X2, ya berarti yang jadi X2 20, yang jadi X1 sama dengan 0. Nah, ini dilakukan pengulangan cara yang sama untuk ketiga jenis fungsi kendala. Baik fungsi kendala yang kedua dan fungsi kendala yang ketiga, cara mendapatkan angkanya itu sama. Maksud Bu Tita yang mau Bu Tita hapus ini loh. Karena koordinatnya salah, yang betul koordinatnya seperti ini. X1, X2. Kalau ini kan bukan X1, X2 ya. 36,20 itu kan apa namanya? Susah untuk digambarkan di diagram kartesius, lebih baik dipasangkan sesuai dengan pada saat kita mencari titik potongnya. Mudah-mudahan dari situ clear. Nah, ini teman-teman saya mau menunjukkan gambarnya. Gambar ini saya peroleh dari Desmos. Gambar merah ini menunjukkan fungsi kendala yang pertama, gambar biru fungsi kendala yang kedua, gambar hijau fungsi kendala yang ketiga. Mengapa kok ada arsirannya? Padahal biasanya hanya sebatas garis saja. Itulah tadi yang membedakan antara persamaan dengan pertidaksamaan. Kalau fungsimu tadi yang awal itu kurang dari sama dengan, maka area yang menjadi solusi adalah, kalau namanya diagram kartesius 4 begini, yang atas dan yang kanan, sumbu X yang sebelah atas dengan sumbu Y sebelah atas dan sumbu X sebelah kanan, itu nilainya positif. Gitu ya. Kemudian kalau tandanya adalah kurang dari sama dengan, berarti kalau yang ngomongin tentang sumbu X kurang dari itu ya di sebelah kirinya. Semakin ke kiri kan semakin kecil. Sementara kalau kita bicara tentang sumbu yes, kurang darinya itu ya semakin ke bawah. Sehingga yang dimaksud daerah visible untuk gambar ini adalah kalau kurang dari itu ya ke bawah dan ke kiri. Kalau lebih dari itu ke atas dan ke kanan. Begitu juga dengan persamaan biru yang kedua dan juga persamaan hijau yang ketiga. Nah, ini asalnya. Nih, maksudnya persamaan ini kenapa kok diarsir di bawah? Karena tandanya kurang dari atau sama dengan. Kurang dari itu arahnya kalau nggak ke bawah ya ke kiri. Sementara, oh ya, di sini sementara semuanya kurang dari sih, nggak ada yang lebih dari. Kalau lebih dari itu berarti panahnya ke kanan dan ke atas. Nah, ini kalau misalkan digabungkan. Misalnya digabungkan. Jadi ketiga gambar tadi, yang merah, yang biru, dan yang hijau. Yang menjadi daerah visible atau daerah solusi adalah area-area yang terarsir oleh ketiga-tiganya. Misal nih, area di sini, di atas B, di bawah C. Ini bukan, sorry, di atas B. Di atasnya gambar grafik merah sama grafik hijau. Nah, di sini. Ini bukan merupakan daerah visible. Mengapa? Karena dia cuma diarsir satu kali aja oleh kawasannya hijau. Kalau di area sini, apakah dia daerah visible? Bukan, karena dia cuma diarsir aja sama hijau dan sama merah. Nggak kena biru. Di sini pun sama, dia cuma dikasih dikasih apa namanya, nilainya itu kurang dari yang terarsir hanya oleh garis hijau dan garis biru saja, sehingga bukan merupakan solusi. Nah, yang menjadi solusi itu ada di sebelah sini, di antara titik A, titik B, titik C, dan di sini ada titik 0,1.
0. Mengapa kok 0,0? Ya tadi ada X lebih dari 0, berarti kan ke atas. Sorry, ke kanan. Y lebih dari 0, berarti ke atas. Gitu. Nah, daerah visibelnya itu ada di sini. Nah, yang hampir persegi 4 ini. Di daerah visibelnya. Kemudian, ini langkah berikutnya, teman-teman harus menguji semua titik-titik yang ada di pojok ini. Baik titik A, B, C, maupun 0,0. Semua nilai ini kamu cari koordinatnya berapa yang di sini. Koordinatnya di sini berapa, koordinatnya di sini berapa, masukkan ke persamaan keuntungan. Sehingga kamu nanti tahu nilai keuntungannya yang maksimum yang mana. Nah, ini pembuktiannya. Kalau kamu ingin membuktikan, betul nggak sih katanya Bu Tita, di bawah diagram hijau ini bukan merupakan solusi? Teman-teman caranya boleh dicek ya. Masukkan aja sembarang titik di sini. Misal titiknya yang sebelah ungu ini, koordinatnya 30,10. Nah, saya masukkan 30,10 ke dalam semua persamaan. Misalnya ini saya contohkan satu aja. Ini contoh persamaan yang pertama kayaknya tadi. X1-nya saya ganti 30, X2-nya saya ganti 10. Ternyata 30 kali 10, 300, 18 kali 10, 180. Ini nilainya kalau di total 480. Sementara yang di sebelah kanan ini 360. Apakah betul pernyataan 480 ini kurang dari sama dengan 360? Nah, ini kan salah gitu ya. Karena ternyata faktanya 480 itu lebih gede daripada 360. Sehingga kalau ini satu titik aja diambil salah, maka ini salah, bukan merupakan solusi. Nah, maka kita lanjutkan, karena kita sudah tahu area-areanya tadi yang diakses banyak 3 kali gitu ya. Sebetulnya nggak harus 3 kali sih, tergantung berapa fungsi kendalamu. Nek misalnya fungsi kendalamu ada sampai 5, ya diakses 5 kali oleh fungsi kendala. Nah, sekarang bagaimana cara mengujinya supaya tahu berapa sih titik atau nilai-nilai yang paling menguntungkan? Nah, kamu ada teorema uji titik pojok namanya. Jadi uji titik pojok ini menjamin bahwa nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi itu berada pada area-area corner atau sudut. Jadi kamu sudah tidak perlu lagi memeriksa di sepanjang garis A sampai garis B ini mana aja yang menghasilkan keuntungan maksimum, tapi kamu bisa melihat langsung dari si A dan si B. Gitu loh. Jadi kemungkinan nilai maksimumnya itu ada di sini. Kalau maksimum ya. Kalau minimum, jangan lupa teman-teman untuk memeriksa ini 0,0. Sayang banget kalau nggak diperiksa. Jangan-jangan nilai minimumnya ada di titik 0,0. Gitu ya. Sekarang kita periksa masing-masing titiknya. Nanti Bu Tita kasih tahu gimana caranya itu supaya dapat koordinat ini ya pakai Desmos. Sementara kita cek dulu. Ada titik A, B, C, sama D. Yang A ini koordinatnya 0,20. Kalau dimasukkan ke persamaan Z, 30.000 kali X1 ditambah 25.000 kali X2, ini dapatnya 500.000. Sementara titik yang B ini perpotongan antara si grafik merah dengan grafik biru. Dapatnya koordinatnya 14,4 dan 12. Kalau dimasukkan ke fungsi keuntungan, dia didapatkan nilai 732. Sedangkan yang C 240,0 ini menghasilkan keuntungan kalau dimasukkan nilainya 720.000. Sementara kalau nilai D-nya 0,0 ini dimasukkan ke sini, X1 ganti 0, X2 ganti 0, Z-nya nilainya 0. Jadi kalau kamu diminta untuk memaksimumkan, maka carilah yang nilai keuntungannya atau profitnya itu yang paling besar. Sehingga dalam hal ini yang paling besar diambil adalah titik B. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Dari penghitungan ini, dari program linear ini, terutama menggunakan metode grafik, kita bisa simpulkan bahwa kalau tadi pabrik itu memproduksi sepatu pria dan sepatu wanita dengan 3 proses pengelolaan tadi, mulai dari motong, jahit, sampai quality control, masing-masing ada waktu yang berbeda-beda, baik untuk sepatu pria maupun sepatu wanita, dan itu sudah kita rangkum informasinya, jadi dasar pengetahuan kita
dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Maka setelah diperoleh keputusan hasil analisis, maka ternyata yang paling baik keuntungan maksimumnya adalah kita perlu memproduksi dua-duanya, yaitu sepatu pria dan sepatu wanita. Jumlahnya seberapa banyak? Jumlahnya sepatu pria itu 14,4, ya benar. Dan sepatu wanita itu 12 buah. 14,4 ini biasanya di round up ya, atau dibulatkan ke atas. Kemudian yang ini 12 buah. Mengapa? Karena dengan kombinasi ini kita akan mendapatkan keuntungan maksimum yaitu sebesar 732.000. Dibandingkan dengan kamu harus memproduksi 0 buah sepatu laki-laki tapi 20 buah sepatu wanita, atau 24 buah sepatu laki-laki dan 0 buah sepatu wanita. Apalagi kalau enggak memproduksi, justru tidak menghasilkan keuntungan. Nah, ini ada soal, mari berlatih, ada 2 buah soal. Saya berharap teman-teman nanti bisa mencoba ya. Nanti di pertemuan kita selanjutnya, Bu Tita akan minta secara random untuk teman-teman mengerjakan. Supaya berkontribusi di kelas, dan juga saya tahu teman-teman apakah sudah memahami atau belum. Nah, sekarang saya stop sharing. Saya akan pindah ke Desmos ya. Saya akan pindah ke Desmos. Teman-teman ke sini. Nah, kita ke sini, Desmos. Teman-teman klikkan aja. Desmos Graphing Calculator. Nih. Desmos Graphing Calculator. Bentar agak lemot. Nah, kita pilih Graphing Calculator Desmos. Nah, teman-teman boleh taruh fungsinya ada di sini. Fungsinya apa? Sesuai kendalamu tadi. Misalnya masalah sepatu laki-laki dan sepatu perempuan ini tadi. Kamu kan fungsi kendalanya itu 10x1. Nah, ini. Cuman kalau di Desmos dia nggak kenal x1, x2. Dia kenalnya x dan y. Jadi teman-teman variabel yang dipakai ya hanya x dan y saja. Misalnya ini saya ganti 10x ditambah 18y gitu. 10x tambah 18y. Ini kemudian dibikin kurang dari sama dengan. Cara bikin kurang dari sama dengan bagaimana? Klik tanda kurang dari, klik tanda sama dengan. Otomatis dia akan membuat sendiri tanda ini. Klik kurang dari, klik sama dengan. Otomatis bentuknya berubah. Kurang dari sama dengan berapa? 360. Nah, jadinya begini. Ini kebetulan angkanya besar, makanya dia mintanya digedein. Nah, ini ya. Ini, grafik inilah yang kalau di sini teman-teman kamu ganti dengan tanda sama dengan, maka kamu hanya memperoleh garis lurus. Karena persamaan ini ada persamaan linear. Tapi kalau kamu ganti dengan pertidaksamaan, ini kalau kurang dari saja, ini ada garisnya putus-putus, artinya pada titik ini tidak termasuk anggota solusi. Tapi kalau dikasih sama dengan, garisnya ini penuh. Mengapa? Ya titik-titik di area sekitar sini ini juga merupakan solusi. Jadi teman-teman bisa hanya mengklik begini saja sudah tahu koordinatnya. Kemudian kita bisa masukkan persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua apa? 25x ditambah 25x ditambah 20y. 25x ditambah 20y kurang dari sama dengan 600. Nah, ini ya. Udah mulai kelihatan nih. Kemudian yang C, batasan yang ketiga, 5x1 ditambah 5x ditambah 8y, gitu kali ya. 5x ditambah 8y kurang dari sama dengan 240. Nah, inilah yang terjadi. Sebetulnya ada satu batasan lagi ya, yaitu x lebih besar dari 0, lebih besar sama dengan 0, terus y lebih besar
Y-nya juga lebih besar sama dengan 0. Nah, cuman kalau ditambahin kayak begini agak ribet juga ya. Artinya yang X lebih besar dari 0 ini dia mau bilang areanya itu dari 0 ke kanan. Kalau yang Y lebih besar dari 0 itu dari 0 ke atas. Gitu ya. Sementara kita hapus aja supaya gambarnya semakin jelas. Nah, ini saya mau menunjukkan di sini. Nah, teman-teman yang menjadi daerah visible bukan daerah hijau, bukan daerah merah, bukan daerah biru, tapi daerah yang ada di sini. Campuran antara hijau, merah, dan biru. Yang dibatasi oleh titik ini 0,20, 14,4,12, ini 24,0, dan di sini ada nih 0, oh 0,0 nggak bisa diklik karena tadi nggak kita tulisin. Ngambek dia. Nah, sama ini 0,0. Jadi areanya tuh cuma ini aja. Nah, ini sesuai teorema, maka akan mempersingkat waktu kita. Kita nggak perlu menyelidiki titik yang ada di hijau, yang ada di merah, dan yang ada di biru. Karena kenyataannya daerah yang perlu diperiksa ada di sini. Namun demikian, ada teorema juga yang menyatakan makanya disebut uji titik pojok ya. Kayak tadi, dimasukkan nilainya 1/1. Yang diuji cukup yang di corner point aja, titik-titik pojoknya aja, titik-titik sudutnya. 0,0, 0,20, 14,4,12 sama 24,0. Titik-titik yang ada di sini itu nggak usah diperiksa kayak 20,0, 10,0, 0,10, 15, 0,15 dan seterusnya. Atau mungkin ada di sini 10,5, 10,10. Ini nggak usah diperiksa. Mengapa? Karena sesuai teoremanya titik ekstrimnya itu ada di corner point. Nah, ada di sini-sini nih kemungkinannya. Maka semua titik ini kamu masukkan dalam fungsi keuntungan, yaitu fungsi Z tadi. Ternyata yang diperoleh nilai maksimumnya ada di sini. 14,4, kombinasinya adalah 14,4,12. Inilah tadi yang menjadi dasar kenapa kok kita merekomendasikan. Jadi kan mereka ada pilihan nih. Pilihannya kalau mau dapat keuntungan yang maksimum, karena kita punya 2 produk, yaitu sepatu pria dan sepatu wanita, pilihannya apakah kita memproduksi sepatu pria aja, atau sepatu wanita aja, atau dua-duanya, atau nggak memproduksi sama sekali, gitu kan? Nggak memproduksi sama sekali itu ketika titiknya 0,0 ini tadi. Ternyata berdasarkan hasil analisis pakai linear programming, sebaiknya memproduksi dua-duanya. Kalau yang 0,20 kan berarti sepatu prianya nggak diproduksi, hanya 20 sepatu wanita. Kalau 24,0 berarti hanya 24 sepatu pria, tapi 0 sepatu wanita. Tapi kalau ini kombinasi, ya memproduksi sepatu pria, juga memproduksi sepatu wanita. Dengan jumlah berapa banyak? 14,4 atau 15, dan 15 sepatu pria, dan 12 sepatu wanita. Karena dari kombinasi ini, kamu akan mendapatkan keuntungan sebesar 700 sekian tadi. Ini keuntungan yang lebih besar yang dicapai dibandingkan dengan kamu hanya memproduksi sepatu wanita saja atau sepatu pria saja. Gitu. Jadi itulah yang menjadi pokok pikiran utama dalam materi ini ya. Jadi gimana sih cara melakukan pengambilan keputusan dalam kondisi yang pasti. Pasti itu contohnya ya ini tadi kita mengetahui secara jelas kapasitas kerja mesin. Misalnya mesin itu mampu menampung beban berapa kilo, waktu kerjanya mesin itu berapa jam, waktu kerja tenaga kerja itu berapa jam. Nah, itu diketahui secara jelas. Sehingga kondisi pengambilan keputusan pada saat seperti itu disebut dengan certain. Itu ya. Nah, kalau metode simplex, kalau ini kan linear programming pakai metode grafik. Kalau yang pakai metode simplex, teman-teman bisa baca di Hani Handoko atau Heiser Render. Tuh, nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Nanti silahkan untuk contoh soal yang ada di materi untuk coba dikerjakan. Minggu depan kita ulas bersama. Terima kasih. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.